"Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu pun sampai aku sendiri menerangkan kepadamu." Surat Al-Kahfi ayat 66-70. Lalu Nabi Musa pun pergi bersama Nabi Khidir. Mereka berjalan di tepi laut. Kemudian terdapat perahu yang berlayar, lalu mereka berbicara dengan orang-orang yang ada di sana agar mau mengangkut mereka. Para pemilik perahu mengenal Nabi Khidir, lalu mereka pun membawanya beserta Musa tanpa meminta upah sedikit pun kepadanya. Ini sebagai bentuk penghormatan kepada Khidir. Namun Nabi Musa dibuat terkejut ketika perahu itu berlabuh dan ditinggalkan oleh para pemiliknya. Nabi Khidir melubangi perahu itu. Ia mencabut papan demi papan dari perahu itu, lalu ia melemparkannya ke laut sehingga papan itu dibawa ombak ke tempat yang jauh. Nabi Musa menyertai Khidir dan melihat tindakannya, dan kemudian ia berpikir. Musa berkata kepada dirinya sendiri, "Apa yang aku lakukan di sini? Mengapa aku berada di tempat ini dan menemani laki-laki ini? Mengapa aku tidak tinggal bersama Bani Israel dan membacakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka taat kepadaku? Sungguh para pemilik perahu ini telah mengangkut kami tanpa meminta upah. Mereka pun memuliakan kami, tetapi guruku justru merusak perahu itu dan melubanginya." Tindakan Khidir di mata Nabi Musa adalah tindakan yang tercela. Kemudian bangkitlah emosi Musa sebagai bentuk kecemburuannya kepada kebenaran. Ia terdorong untuk bertanya kepada gurunya, dan ia lupa tentang syarat yang telah diajukannya agar ia tidak bertanya apapun yang terjadi. Nabi Musa berkata, "Apakah engkau melubanginya agar para penumpangnya tenggelam? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang tercela." Mendengar perkataan Nabi Musa, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menoleh kepadanya dan menunjukkan bahwa usaha Musa untuk belajar darinya menjadi sia-sia karena Musa tidak mampu lagi bersabar. Musa meminta maaf kepada Nabi Khidir karena ia lupa dengan mengharap kepadanya agar tidak menghukumnya. Kemudian mereka berdua berjalan melewati suatu kebun yang dijadikan tempat bermain oleh anak-anak kecil. Ketika anak-anak kecil itu sudah letih bermain, salah seorang mereka tampak bersandar di suatu pohon dan rasa kantuk telah menguasainya. Tiba-tiba Musa dibuat terkejut ketika melihat hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini membunuh anak kecil itu. Musa dengan lantangnya bertanya kepadanya tentang kejahatan yang baru saja dilakukannya, yaitu membunuh anak laki-laki yang tidak berdosa. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kembali mengingatkan Musa bahwa ia tidak akan mampu bersabar bersamanya. Nabi Musa pun meminta maaf kepadanya karena lagi-lagi ia lupa. Nabi Musa berjanji tidak akan bertanya lagi. Nabi Musa berkata, "Ini adalah kesempatan terakhirku untuk menemanimu." Mereka pun pergi dan meneruskan perjalanan. Mereka memasuki suatu desa yang penduduknya sangat bakhil, sangat kikir. Nabi Musa tidak mengetahui mengapa mereka berdua pergi ke desa itu dan mengapa tinggal dan bermalam di sana. Makanan yang mereka bawa habis, lalu mereka meminta makanan kepada penduduk desa itu. Tetapi penduduk itu tidak mau memberi dan tidak mau menjamu mereka. Kemudian datanglah waktu sore. Kedua orang itu ingin beristirahat di sebelah dinding yang hampir roboh. Nabi Musa dibuat terkejut ketika melihat hamba itu berusaha membangun dinding yang nyaris roboh itu. Bahkan ia menghabiskan waktu malam untuk memperbaiki dinding itu dan membangunnya seperti baru. Nabi Musa sangat heran melihat tindakan gurunya. Bagi Nabi Musa, desa yang bakhil itu seharusnya tidak layak untuk mendapatkan pekerjaan yang gratis ini. Nabi Musa berkata, "Seandainya engkau mau, engkau bisa mendapat upah atas pembangunan tembok itu." Mendengar perkataan Nabi Musa itu, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkata kepadanya, "Ini adalah batas perpisahan antara dirimu dan diriku." Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengingatkan Musa tentang pertanyaan yang seharusnya tidak dilontarkan, dan ia mengingatkan bahwa pertanyaannya yang ketiga ini adalah akhir dari pertemuan. Kemudian hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menceritakan kepada Nabi Musa dan membongkar kesamaran dan kebingungan yang dihadapi Nabi Musa. Setiap tindakan hamba yang soleh itu yang membuat Musa bingung bukanlah hasil dari rekayasanya atau dari inisiatifnya sendiri. Ia hanya sekedar menjadi jembatan yang digerakkan oleh kehendak yang maha tinggi, di mana kehendak yang tinggi ini menyiratkan suatu hikmah yang tersembunyi. Tindakan-tindakan yang secara lahiriah tampak keras namun pada hakikatnya justru menyembunyikan rahmat dan kasih sayang. Demikianlah bahwa aspek lahiriah bertentangan dengan aspek batiniah. Hal inilah yang tidak diketahui oleh Nabi Musa.
Meskipun Musa memiliki ilmu yang sangat luas, tetapi ilmunya tidak sebanding dengan hamba ini. Ilmu Nabi Musa laksana setetes air dibandingkan dengan ilmu hamba itu. Sedangkan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya memperoleh ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit, sebesar air yang terdapat pada paruh burung yang mengambil dari lautan. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu, dan lebih dalam dari kasih sayangnya kepada ibu dan bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya seseorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukannya itu semua menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Surat Al-Kahfi ayat 71-82. Hamba soleh itu menyingkapkan dua hal pada Musa. Ia memberitahunya bahwa ilmunya, yakni ilmu Musa, sangat terbatas. Kemudian ia memberitahunya bahwa banyak dari musibah yang terjadi di bumi, justru di balik itu terdapat rahmat yang besar. Pemilik perahu itu akan menganggap bahwa usaha melubangi perahu mereka merupakan suatu bencana bagi mereka. Tetapi sebenarnya di balik itu terdapat kenikmatan, yaitu kenikmatan yang tidak dapat diketahui kecuali setelah terjadinya peperangan di mana raja akan memerintahkan untuk merampas perahu-perahu yang baik yang ada. Lalu raja itu akan membiarkan perahu-perahu yang rusak. Dengan demikian sumber rezeki keluarga-keluarga mereka akan tetap terjaga dan mereka tidak akan mati kelaparan. Demikian juga orang tua anak kecil yang terbunuh itu akan menganggap bahwa terbunuhnya anak kecil itu sebagai musibah. Namun kematiannya justru membawa rahmat yang besar bagi mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi mereka sebagai ganti darinya anak yang baik yang dapat menjaga mereka dan melindungi mereka pada saat mereka menginjak masa tua, dan mereka tidak akan menampakkan kelaliman dan kekufuran seperti anak yang terbunuh. Demikianlah bahwa nikmat terkadang membawa sesuatu bencana dan sebaliknya, suatu bencana terkadang membawa nikmat. Banyak hal yang lahirnya baik ternyata justru di balik itu terdapat keburukan. Mula-mula Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala Musa menentang dan mempersoalkan tindakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kemudian ia menjadi mengerti ketika hamba Allah itu menyingkapkan kepadanya maksud dari tindakannya dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar yang tersembunyi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, Nabi Musa kembali menemui pembantunya dan menemaninya untuk kembali ke Bani Israel. Sekarang, Musa mendapatkan keyakinan yang luar biasa. Nabi Musa telah belajar dari mereka dua hal, yaitu ia tidak merasa bangga dengan ilmunya dalam syariat karena di sana terdapat ilmu hakikat, dan ia tidak mempersoalkan musibah-musibah yang dialami oleh manusia karena di balik itu terdapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersembunyi, yang berupa kelembutannya dan kasih sayangnya. Itulah pelajaran yang diperoleh Nabi Musa alaihissalam dari hamba ini. Nabi Musa mengetahui bahwa ia berhadapan dengan lautan ilmu yang baru, di mana ia bukanlah lautan syariat yang diminum oleh para nabi. Kita berhadapan dengan lautan hakikat, di hadapan ilmu takdir yang tertinggi, ilmu yang tidak dapat kita jangkau dengan akal kita sebagai manusia biasa atau dapat kita cerna dengan logika biasa. Ini bukanlah ilmu eksperimental yang kita ketahui atau yang biasa terjadi di atas bumi, dan ia pun bukan ilmu para nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada mereka. Kita sekarang sedang membahas ilmu yang baru. Lalu siapakah pemilik ilmu ini? Apakah ia seorang wali atau seorang nabi? Mayoritas kaum sufi berpendapat bahwa hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dari wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya sebagian ilmu laduni kepadanya tanpa sebab-sebab tertentu. Sebagian ulama berpendapat bahwa hamba soleh ini adalah seorang nabi.
Untuk mendukung pernyataan ulama-ulama tersebut, menyampaikan beberapa argumentasi melalui ayat Al-Quran yang menunjukkan kenabiannya. Yang pertama ada firman Allah yang berbunyi, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Yang kedua ada perkataan Nabi Musa kepada hamba tersebut yang berbunyi, Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku, dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Nabi Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu pun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Surat Al-Kahfi ayat 66-70. Seandainya ia seorang wali dan bukan seorang nabi, maka Nabi Musa tidak akan berdialog atau berbicara dengannya dengan cara yang demikian, dan ia tidak akan menjawab kepada Nabi Musa dengan jawaban yang demikian. Bila ia bukan seorang nabi, maka berarti ia tidak maksum, sehingga Musa tidak harus memperoleh ilmu dari seorang wali yang tidak maksum. Yang ketiga, Nabi Khidir menunjukkan keberaniannya untuk membunuh anak kecil itu melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah dari Allah. Ini adalah dalil tersendiri yang menunjukkan kenabiannya dan bukti kuat yang menunjukkan kemaksumannya. Sebab seorang wali tidak boleh membunuh jiwa yang tidak berdosa dengan hanya berdasarkan kepada keyakinannya dan hatinya. Boleh jadi apa yang terlintas dalam hatinya tidak selalu maksum, karena terkadang ia membuat kesalahan. Jadi keberanian Nabi Khidir untuk membunuh anak kecil itu sebagai bukti kenabiannya. Bukti kenabiannya yang keempat adalah perkataan Nabi Khidir kepada Musa yang berbunyi, sebagai rahmat dari Tuhanmu dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Yakni apa yang aku lakukan bukan dari doronganku sendiri, namun ia merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wahyu darinya. Demikianlah pendapat para ulama dan para ahli zuhud. Para ulama berpendapat bahwa Khidir adalah seorang nabi, sedangkan para ahli zuhud dan para tokoh sufi berpendapat bahwa Khidir adalah seorang wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pernyataan Nabi Khidir yang sering dikemukakan oleh tokoh sufi adalah perkataan Wahab bin Munabbih. Khidir berkata, wahai Musa, manusia akan disiksa di dunia sesuai dengan kadar kecintaan mereka atau kecenderungan mereka terhadapnya, yakni dunia. Sedangkan Bishr bin Haris al-Hafi berkata, Musa berkata kepada Khidir, berilah aku nasihat. Khidir menjawab, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kamu untuk taat kepadanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan kita kali ini seputar Nabi Khidir. Semoga menambah wawasan kita tentang khazanah Islam yang luas ini. Demikian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.